Dividen Telekomunikasi PT Telkom Indonesia Persero Tbk menggelar rapat umum pemegang saham tahunan 2024 pada Jumat 3 Mei 2024. Salah satu agenda yang dibahas dalam RUPS tahunan ini adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2023. Untuk ulasan lebih lanjut dan apa saja agenda dalam RUPS tahunan ini, simak informasi selengkapnya. PT Telkom Indonesia Persero Tbk sepakat membagikan dividen tunai sebesar 72% dari laba bersih atau sejumlah 17,68 triliun rupiah kepada pemegang sahamnya. Dividen perseroan tersebut tumbuh sebesar 6,5% dari tahun sebelumnya. SVP Corporate Communication and Investor Relation Telkom Ahmad Reza mengatakan, total dividen ini adalah sebesar 17,68 triliun dari laba bersih tahun 2023 yang sebesar 24,5 triliun rupiah. Dividen ini setara dengan 178,5 per saham. Sementara itu, sisanya sebesar 28% atau 6,88 triliun rupiah dialokasikan sebagai laba yang ditahan yang akan digunakan untuk membiayai pengembangan usaha perseroan dalam domain bisnis konektivitas digital, platform digital, dan digital service. Dividen sebesar Rp17,50 per lembar saham tersebut akan diberikan kepada para pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada penutupan perdagangan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Mei 2024 dan dividen tunai akan dibayarkan secara sekaligus selambat-lambatnya pada 6 Juni 2024. Pertama, rapat menyetujui pembagian dividen sebesar 17,68 triliun atau 72% dari perolehan laba tahun buku 2023 sebesar 6,88 triliun atau 28% dialokasikan sebagai laba ditahan. Dengan besaran dividen tersebut, berarti dividen akan diterima pemegang saham sebesar 178,5 per lembar saham. Pembayaran dividen tahun buku 2023 akan dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 6 Juni 2024. Direktur Utama PT Telkom Indonesia, Ririk Adriansyah mengatakan bahwa tahun 2023 merupakan key milestone yang kritikal bagi Telkom dalam bertransformasi. Oleh karena itu, menurutnya upaya memastikan agenda transformasi perseroan dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu menjadi sangat penting dalam memperkuat fundamental bisnis perseroan serta mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Telkom terus melanjutkan langkah transformasi melalui inisiatif 5 Bold Moves yang terdiri dari Fixed Mobile Convergence, Infraco, Data Center Co, B2B Digital IT Service Co, and DigiCo. Kelima strategi utama ini dicanangkan untuk memperkuat posisi Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi digital dalam menciptakan nilai yang lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan perusahaan, serta memaksimalkan peluang meningkatkan daya saing dan value creation dalam menghadapi tantangan di masa depan. Adapun pada RUPS tahun ini, salah satu agenda para pemegang saham juga menyetujui susunan pengurus Dewan Komisaris dan jajaran direksi perseroan, yang diharapkan dapat berkontribusi pada meningkatnya kinerja perseroan serta menyukseskan langkah transformasi Telkom. Selain itu, rapat juga menyetujui susunan pengurus Dewan Komisaris dan jajaran direksi perseroan yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja perseroan serta menyukseskan langkah-langkah transformasi Telkom. Adapun berikut susunan pengurus Dewan Komisaris dan jajaran direksi perseroan. Komisaris Utama Bapak Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, Komisaris Independen Bapak Wawan Iriawan, Komisaris Independen Bapak Bono Darwaji, Komisaris Bapak Arya Mahendra Sinulingga, Komisaris Bapak Marcelino Pandin, Komisaris Bapak Ismail, Komisaris Bapak Rizal Malarangeng, Komisaris Bapak Isah Rahmatawarta, Komisaris Bapak Silmi Karim. Adapun untuk jajaran direksi, Direktur Utama Bapak Ririk Adriansyah, Direktur Enterprise dan Business Service Ibu FMV Nusiana, Direktur Digital Business Bapak Muhammad Fajrin Rashid, Direktur Human Capital Bapak Afri Wandi, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Bapak Heri Supriyadi, Direktur Network dan IT Solution Bapak Herlan Wijinarko, Direktur Strategi Portfolio Bapak Budi Setiawan Wijaya, Direktur Wholesale
and International Service Bapak Bogi Wicaksono, Direktur Grup Business Development Bapak Honesti Basir. Sepanjang tahun 2023 diketahui perseroan membukukan pendapatan konsolidasian sebesar 149,2 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 1,3% dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi atau EBITDA perseroan yang tercatat sebesar 77,6 triliun rupiah dengan EBITDA margin pada 52,0%. Sementara itu, laba bersih perseroan tumbuh 2 digit sebesar 18,3% year on year menjadi 24,6 triliun rupiah pada akhir tahun 2023. Pencapaian positif ini dikontribusi oleh pertumbuhan bisnis data, internet, dan IT service yang tumbuh 6,5% year on year menjadi 87,4 triliun rupiah. Adapun IndiHome dan layanan interkoneksi juga mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang cukup memuaskan pada 2,7% year on year dan 7,0% year on year. Pada segmen mobile dan consumer, Telkomsel selaku anak usaha Telkom mencatatkan kinerja positif mencapai 102,4 triliun rupiah, di mana pencapaian tersebut utamanya didorong oleh pertumbuhan digital bisnis hingga 7,6% year on year menjadi 78,5 triliun rupiah, dengan kontribusi dari total pendapatan sebesar 88,0% dari tahun sebelumnya di 81,9%. Telkomsel juga terus berfokus pada peningkatan market share dengan jumlah pelanggan mobile mencapai 159,3 juta dan pelanggan IndiHome residensial sebanyak 8,7 juta pada akhir 2023. Implementasi Fixed Mobile Convergence yang ditandai dengan penggabungan usaha IndiHome ke Telkomsel mulai menunjukkan sinyal positif. Telkomsel kian fokus pada produktivitas market share melalui pendekatan yang berprioritas pada pelanggan dengan mengoptimalkan prinsip Customer Value Management. Sementara itu, efisiensi baik dari belanja modal maupun belanja operasional pun mulai dijalankan dan diproyeksikan dapat memperlihatkan hasil yang baik sebagaimana yang direncanakan oleh perseroan. Perseroan juga sudah mulai dalam proses mempersiapkan implementasi Infraco, di mana entitas barunya telah dibentuk dengan nama Telkom Infrastruktur Indonesia pada akhir 2023. Telkom Infrastruktur Indonesia dipersiapkan untuk menjadi penggerak utama perseroan dalam mencapai nilai tambah perusahaan dengan meningkatkan utilisasi infrastruktur jaringan, mengoptimalkan capital expenditure Telkom Group, meningkatkan pendapatan dari eksternal, menyediakan layanan telekomunikasi yang andal, meningkatkan efisiensi operasional, dan kemitraan strategis. Sepanjang tahun 2023, Telkom telah menggunakan belanja modal perseroan mencapai 33 triliun atau 22,1% dari total pendapatan. Belanja modal ini difokuskan pada pengembangan infrastruktur jaringan telekomunikasi demi pengalaman digital pelanggan yang lebih baik. Sejalan dengan implementasi inisiatif FMC, Telkom mengutamakan optimalisasi synergy value dari belanja modal terkait dengan jaringan akses, infrastruktur dan sistem IT untuk peningkatan efisiensi. Anggaran belanja modal juga digunakan untuk beberapa inisiatif besar perusahaan, meliputi peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan 4G, pengembangan teknologi 5G, pembuatan satelit Merah Putih 2 yang saat ini sudah berada di orbit 113 BT, penggelaran sistem komunikasi kabel laut, serta penyelesaian hyperscale data center Cikarang dan pembangunan hyperscale data center Batam. Itulah pemirsa rangkuman dari hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 Telkom pada Jumat 3 Mei lalu. Dari Jakarta, saya Liana Salsabila dan Muhammad Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.